belum belajar. Siapa yang mau jadi pemimpin di sini? Aku aja ya, ibu tunjuk ya. Ah, nggak mau ya? Mau atau enggak? Ya lah, aku aja. Ya udah, cepat pimpin doanya, Bu. Nanti kalau sering-sering pimpin doa, nanti jadi pemimpin benar loh. Pak, berdoa mau belajar. Oke, doanya udah selesai kan? Semoga dengan kita tadi baca doa, kita dapatkan ilmu ya yang bermanfaat. Ibu di sini mau ngabsen dulu ya. Siapa? Rodia. Hadir, Bu. Abu. Panci. Hadir. Nia. Hadir, Bu. Oke, hadir ya semua ya di sini. Oke, Ibu di sini mau nanya dulu lah. Ini hari apa? Hari Rabu. Benar nggak Ibu masuk di sini? Benar. Masih ingat nggak semalam Ibu nerangkan apa minggu lalu? Ingat, Bu. Ingat atau enggak? Ingat? Ingat nggak? Enggak kan? Aduh, lupa nih. Pasti malas nih baca ya kan? Kerjaannya main game aja nih. Iya, Bu. Ya udah, Ibu mau jelaskan yang sekarang aja lah. Kamu belajar yang lain aja lah nanti ya kan? Iya, Bu. Oke. Ada di sini yang tahu pembagian zaman batu atau zaman prasejarah? Enggak. Oke. Ibu sini mau jelaskan dulu ya. Tolong nanti di rumah dibaca-baca bukunya biar tahu sebelum Ibu jelaskan ya, biar dapat nilai A+. Nah, di sini Ibu sebelum menjelaskan, Ibu mau bilang dulu pembagian sejarah itu ada 2 macam ya. Zaman prasejarah itu ada pembagiannya ada 2, yaitu zaman batu dan zaman batu logam, zaman logam. Tapi di sini hari ini kok membahas tentang zaman batu aja ya. Karena kemungkinan waktunya tidak cukup, Ibu hanya membahas satu aja. Zaman prasejarah itu terbagi 2, zaman batu dan zaman logam. Tapi di zaman batu ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu zaman batu. Ada yang tahu apa? Nggak tahu ya, sayang kali. Zaman batu Paleolitikum atau zaman batu tua. Kedua, zaman batu Mesolitikum. Zaman batu tengah. Ketiga, zaman batu Neolitikum atau zaman batu muda. Keempat, yaitu zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Di sini Ibu akan terlebih dahulu itu membahas tentang zaman batu tua atau zaman Paleolitikum. Ada yang tahu arti Paleolitikum? Zaman batu ada yang tahu artinya? Oke, Ibu jelaskan aja dulu apa arti dari zaman batu aja. Zaman batu adalah zaman di mana semua peralatan terbuat dari batu. Adapun dari kayu, tapi nggak ditemukan oleh peneliti pada saat itu karena mungkin kayu ini mudah laku ya atau kayak mana. Jadi payah untuk dibuat jadi alat-alat pada zaman itu ditemukan. Tapi di zaman batu ini terbuat semua peralatan dari batu, sehingga namanya disebut zaman batu. Karena nenek moyang kita itu dulu menggunakan batu, tidak ada yang namanya menggunakan seperti tembaga, emas, nggak ada pada zaman ini. Sampai kehidupan aja pada masa itu masih tergantung kepada alam. Belum ada namanya tergantung kepada yang sekarang aja. Kita banyak tergantung dari luar ya, luar negeri ya kan. Semuanya itu tergantung dari sana karena kita banyak juga impor. Tapi pada masa ini nggak ada itu namanya. Kita langsung aja ya masuk dari zaman batu atau Paleolitikum. Ada yang udah kenal dengan jenis-jenisnya? Kayaknya minggu semalam udah dijelaskan ya. Kayaknya ada. Panas sekali masuk ini kayaknya. Oke, zaman batu itu adalah zaman batu tua adalah zaman di mana peralatan pada nenek moyang kita ini hanya buatnya dengan batu kayak gini. Orang itu hanya menggunakan batu. Dan ada pun tulang belulang itu hasil dari buru-buruan mereka. Itulah diambil tanduk seperti tadi besar.
nggak kayak gitu? Kalian tahu? Karena mereka di sini memerlukan makanan. Kalau mereka tinggal di tempat seperti di rumah kan, mereka kan belum punya rumah, jadi mereka ya pindah-pindah aja. Baru karena makanan pun di sumber daya ini, di daerah ini nggak ada, jadi mereka pindah ke tempat lain. Pokoknya udah habis di daerah ini, mereka pindah ke tempat yang lain. Baru mereka ini belum apa, cuman ya belum mengetahui alat-alat itu bisa dipakai atau enggak, karena mereka itu masih batunya pun masih yang diambil dari pinggiran kali, ya. Baru pun ada pun jenis-jenis manusia pada masa zaman batu, ada jenis-jenis manusia pada zaman batu atau paleolitikum. Ada yang bisa baca apa aja? Karena minggu semalam boleh baca apa aja nih? Anthropus erectus. Abu ini apa? Ini dia apa? Homo wadatensis. Ini ya? Homo solensis. Oke, udah tahu, udah kenal kan? Karena minggu semalam ibu udah jelaskan, mana mungkin nggak kenal lagi ya kan? Di sini pun adanya perumpamaannya kan. Baru ciri-ciri kehidupan orang yang tadi ibu bilang kan nomaden, berpindah-pindah. Selain nomaden, mereka ini juga sering tinggal di aliran sungai. Kenapa mereka sering tinggal di aliran sungai? Ada tahu? Tahu, karena mudah mencari makanan. Nah, benar. Kenapa mudah mencari makanan? Karena orang ini di sini bisa cari ikan, cari kerang. Ya kan, namanya mereka mudah untuk mencari makanan karena air juga adalah sumber kebutuhan yang pertama ya. Baru kebudayaan mereka itu ada dua, kebudayaan Pacitan dan Nagano. Kenapa disebut kebudayaan Pacitan? Ada tahu? Karena semua dari alat zaman ini ditemukan di daerah Pacitan oleh seorang peneliti dari Belanda namanya, yaitu seorang von Königswald pada tahun 1935. Jadi dia menganggap, kenapa dianggapnya kebudayaan Pacitan? Karena dia menemukan apa gerbang di daerah aliran itu Solo, di aliran sungai itu Pacitan. Jadi mereka menganggap bahwa inilah kebudayaan yang dapat ditimbulkan dari masyarakat oleh jenis ini di sini. Baru ada kebudayaan Nagandong. Mereka juga ini pun Nagandong, Pacitan, kebudayaan Nagandong. Kebudayaan Nagandong ini juga seperti sama ini juga. Peneliti ini menemukan sebuah tulang tanduk rusa. Jadi dia ini kan ditemukannya di daerah aliran Nagandong. Jadi dia menyebutkanlah dengan jadi inilah kebudayaan mereka. Jadinya disebut namanya kebudayaan Nagandong karena dia menemukan tulang atau tanduk rusa pada masa ini. Banyak juga yang ditemukan, ada kakak limbas, kakak batu celdon. Seperti itulah yang ditemukan pada para peneliti kita pada masa 1935. Udah lama ya, belum ada kita lagi. Ada nggak? Belum kan? Mungkin di zaman paleolitikum ini juga belum ada ya? Belum. Itulah nenek moyang kita nggak seperti sekarang gitu ya. Nenek moyang kita itu dulu orangnya agak mirip kekerang-kerang kan. Lihat ini mukanya aja agak maju ke depan. Sekarang kita udah cantik-cantik kali pun ini ya kan. Karena udah zaman modern. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini yang ibu penjelaskan ini? Ada? Apa itu? Mengapa mereka berpindah-pindah, Bu? Ini yang kurang mendengarkan tadi Bu bilang ya. Kenapa orang itu berpindah-pindah dari satu ke tempat yang lain? Karena mereka itu sedang membutuhkan kehidupan atau sumber makan. Jadi mereka, masa kita di daerah ini nggak ada makanan lagi, kita di sini juga kan nggak mungkin ya kan? Jadi mereka pindahlah ke tempat yang lain untuk mencari makanan yang lain. Lagi udah kurang jelas seperti mana nah? Abu, ibu mau bertanya nih. Tadi kan ibu jelaskan kan, kenapa mereka itu tinggal di dekat-dekat aliran sungai? Kenapa nggak tinggal di apa aja gitu, dekat-dekat gurun Sahara gitu kan? Karena meninggalkan untuk mencari kebutuhan hidup, karena air adalah sumber dan banyaknya makanan yang bisa diambil di dekat sumber. Ini minta dengarkan tadi ibu bilang ya kan. Apa ini nilai A? Nanti gak perlu ke Duta S lagu ya. Kalau Rodia tadi ketara kali nggak dengarkan ini namanya nanya kayak gitu. Nanti ikut Duta S Rodia. Ya udah 80 ini di tangan. Tapi kalau mau ikut nggak apa-apa juga ya Bu nanti ya. Ada lagi mau bertanya nggak? Udah paham ya? Mungkin Ada, Bu. Apa? Kenapa manusia dulu jelek-jelek sekali? Kamu udah cantik rupanya? Udah. Oh, kenapa mereka jelek-jelek
ada beberapa tahap di jenis-jenis manusia dulu dari Pithecanthropus sampai Homo isolasi. Tapi yang terakhir itu Homo erectus, manusia yang sudah berpikir cerdas. Jadi sampai di situ lah kan, mereka udah berpikir cerdas, sudah dapat membangun kayak sebuah kuburan, kayak pikiran mereka pun untuk agama sudah ada animisme dan dinamisme kan. Jadi mungkin kenapa nenek moyang kita itu jelek, karena belum ada, dari pakaiannya itu belum ada, namanya jelek ya. Mukanya pun memang belum ada bercampur dari berbaur dari daerah yang lain, masih mereka aja, dari kelompok mereka aja. Namanya mereka belum ada percampuran, jadi memang mungkin begitu aja ya. Mungkin ada lagi mau ditanyakan? Nggak ada ya. Ya udah, mungkin sampai sini aja. Mungkin mata pelajaran kita, mata pelajaran apa nih? Praksara kan, dan prasejarah kan. Ya udah, minggu depan kita itu harus rajin baca buku ya. Bukunya kan udah ada. Besok minggu depan kita belajar tentang Mesolitikum. Tapi apa yang bilang tentang Mesolitikum? Zaman batu tua. Nah, ini zaman batu tua. Biasa zaman batu tengah. Waduh, lupa ini. Kebanyakan ini pikiran ya. Ya udah. Mungkin sampai sini aja Ibu jelaskan ya. Kita ngumpul. Kamu ngumpul atau masih ada mata pelajaran lainnya? Masih ada kan? Ya udah, tunggu aja gurunya ya. Ya, Bu. Mungkin sampai sinilah yang Ibu bisa sampaikan. Tadi udah absen kita ya? Sudah, Bu. Terima kasih sudah dengarkan Ibu tadi dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang Ibu berikan tadi bisa bermanfaat untuk kita